Assalamualaikum Nulis, Bar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa berkumpul di room Zoom dalam pembelajaran SOL materi debat. Marilah kita awali dengan berdoa, semoga kalian semuanya diberikan kesehatan. Ala dinia wa ala kuniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai, mari kita semuanya membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba ini saya absen dulu. Surya, hadir Surya? Hadir. Hadir. Lukman? Hadir. Fauzan? Hadir. Oke, Hanif? Hadir. Albar? Albar hadir? Albar ya. Albar hadir? Hadir. Afif hadir, Afif? Hadir. Baik, kita mulai dulu Hadir. pembelajaran hari ini. Ya, jadi ini. Oke, sebentar ya. Kita tampilkan dulu. Kalian sudah melakukan presensi ya, yang telah Ustadz sediakan di grup WA. Jadi silakan isi presensi dulu. Oke, hari ini kita akan belajar berpendapat melalui teks debat. Ada yang tahu apa itu teks debat? Silakan. Silakan. Afif. Jadi teks debat adalah teks debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Oke, terima kasih Afif ya. Baik, yang lain silakan kalian nanti cermati apa yang Ustadz akan sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar dengan strategi yang berbeda. Jadi hari ini kita akan belajar dengan strategi SOL ya. Apa itu strategi SOL? Nanti kita akan ikuti 3 proses. Yang pertama adalah big question. Nanti kalian ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalian akan melakukan investigasi bersama kelompok kalian. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan review atau presentasi. Oke. Jadi hari ini kita mau ngapain, Rek? Tujuannya? Yang pertama adalah Belajar. Betul sekali, belajar mengaplikasikan teks debat dalam rutinitas kalian. Nah, ini ada kesepakatannya, yang ditunjuk harus berbicara dan aktif berpendapat. Sepakat kalian? Sepakat? Sepakat. Oke. Yang terakhir, siapkan kertas, bahan PPT di laptop, dan simak dengan baik. Jadi poin-poinnya sudah Ustaz sampaikan dulu ya. Oke. Baik, mari kita awali dulu dengan sebuah kutipan dari Khalil Gibran. Jadi silakan ya. Oke. Manakah yang menurut kalian yang memiliki nilai paling tinggi? Silakan dijawab perwakilannya. Oke ya. Lukman gimana Lukman? Jawab apa? Es krim, Dad. Es krim. Alasannya apa Lukman? Es krim itu mahal. Oh, es krim mahal. Oke. Ya, Pak. Kopi. Oke, Surya kopi. Kenapa kopi Surya? Enak. Oh, enak. Ada alasan lain? Bervariasi. Oke, bervariasi. Terima kasih. Ada yang lain? Albar, silakan. Hanif atau Fauzan? Air putih. Oke, air putih. Alasannya apa? Albar sama Menyehatkan. Alasan lain, Fauzan? Ya. Saya kopi.
Oke, Fauzan. Air putih. Oke, ya. Kopi. Coba satu-satu Kopi dulu Tat, ya. karena Ya, silakan. Fauzan. saya kopi, Halte Coffee karena kopi sangat dekat dengan kehidupan saya. Oke. Kok bisa dekat? Alasannya apa? Alasannya kenapa? Ya karena saya suka kopi dan saya sering menikmati beberapa kopi yang ada di Indonesia. Oke. Ini filosofi kopi ya. Baik, sekali lagi pilihan kalian bergantung apa yang kalian lakukan. Jadi ini Ustadz ingin memberikan pengetahuan kepada kalian bahwa sebenarnya tidak ada pilihan yang paling baik kecuali kita yakin dan kita mau menuju pada pilihan tersebut. Jadi kalau kalian mempunyai pilihan sesuatu hal, ya kalian memilih untuk di KBC seandainya ya, berarti itu yang harus kalian yakini dan harus kalian lakukan. Kalian pilih di kelas Antasari, berarti kalian yakin dengan pilihan kalian di kelas SSB, termasuk pilihan yang lain. Itu contoh saja ya. Nah, hari ini kita memilih untuk belajar teks debat. Mari kita fokus, mari kita berani berbicara, mari kita berekspresi. Semuanya siap? Ya. Oke, coba kalau siap ikuti apa yang Ustadz sampaikan. Aku bisa. Aku bisa. Aku cerdas. Aku cerdas. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku sukses. Aku sukses. Insya Allah. Allah. Oke, alhamdulillah. Ya. Kita tidak menghafal. Baik, ini langkah pertama kita. Ada big question dari Ustadz, yaitu hikmah apa yang bisa kalian ambil dari video ini dari aspek ini ya. Oke, ada yang sudah melihat di WhatsApp grup tadi katanya ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan dicermati ulang. Sekali lagi, apa hikmah yang bisa kalian ambil dari video ini? Oke, kalau sudah siap, silakan ketika Ustadz bilang, are you ready? Jawabannya di. Oke ya? Are you ready? Di. Bisa kalian ambil dari video ini. Oke, kalau sudah siap, silakan ketika Ustadz bilang, are you ready? Jawabannya di. Oke ya? Are you ready? Di. Oke, jos ya. Oke. Silakan. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง karena kita kalau berbeda dulu ya saling tahu juga kondisi akan makan sampai nanti ditutup samaเป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ saya aku adik asuh kalau ada apa nggak ada kok saya masih menunggu ke satu jadi sabalonนะคะ Tadi ceritanya luar biasa, novelnya semoga lancar novelnya. Ya Allah. Amin. Oke, ini kita cek dulu ya. Tim Pro, tadi ada siapa aja? Coba. Fauzan ngomong tadi tim Pro ada siapa aja? Sampean terus. Fauzan, Afif, Hansur. Oke, kemudian untuk yang tim kontra tadi ada siapa aja, Albar? Ada Lukman sama Hanif. Oke. Berarti nanti yang tidak ada di sini siapa? Semuanya lengkap nggak? Zahid. Siapa? Nanang. Oh, Nanang. Nanang. Oke, nggak apa.
Tadi semua tim sudah lengkap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti. Salah satu cara untuk mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia yaitu dengan penenggelaman kapal-kapal asing, merupakan salah satu untuk menjaga keaslian dan potensi ikan yang ada di perairan Indonesia. Saya tekankan bahwa memang benar penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat ini dengan adanya illegal fishing, banyaknya kerugian yang dialami oleh negara Indonesia antara lain. 1. Terancamnya sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia. Yang kedua, ekosistem yang ada di perairan akan rusak karena adanya illegal fishing. Yang ketiga, iklim usaha nelayan yang ada di Indonesia akan lemah. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 Pasal 4, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengawas dengan melakukan penenggelaman kapal asing yang berbendera kapal asing yang tidak memiliki izin. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pendukung setuju dengan mosi kali ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menambahkan paparan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya mengenai penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Menurut waskita.wordpress.com, pengertian illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang telah melanggar undang-undang atau peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Menurut Sandiago, Indonesia adalah negara yang mempunyai dedikasi yang tinggi dan menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia. Saya sebagai pembicara kedua sangat setuju dengan penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencuri ikan di perairan Indonesia. Indonesia mempunyai luas laut yang lebih besar daripada daratan yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Menanggapi pernyataan dari pihak penyangga. Pada kenyataannya, Susi Pujiastuti merupakan Menteri Perikanan dan Kelautan telah mengatakan secara tegas bahwa penenggelaman kapal-kapal asing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia dan telah diatur dalam undang-undang yang telah saya katakan sebelumnya dalam pasal 69 ayat 4. Terima kasih. Ya, dan saya sangat menghargai persepsi dari pihak penyangga. Namun perlu Anda ketahui bahwa Kepala Dinas Kelautan Batam pada 1 tahun terakhir ini mengatakan pencurian ikan di daerah Batam sudah sangat jauh berkurang, yaitu sekitar 80%. Itu satu hal yang perlu Anda ketahui. Dan tadi Anda juga mengatakan bahwa nelayan membutuhkan kapal asing. Mereka pencuri. Kita harusnya dapat mengembangkan nelayan kita, bukannya membutuhkan kapal asing. Dan Anda juga perlu videonya screen recordingnya nggak nyampe. Memberikan mereka Lukman. Oke, silakan Lukman. Karena itu dua belah pihak yang mengemukakan pendapat. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Kira-kira Pihak yang mengemukakan pendapat. Oke, betul. Jadi itu bisa disebut dengan teks debat. Bisa disebut dengan teks debat. Dari Surya. Ada tim pro nggak Surya tadi? Ada. Tim kontra ada? Dalam. Tim kontra ada nggak? Tim pro, tim kontra ada? Ada. Kemudian selain itu unsur debat lain yang terdapat di situ ada apa saja? Perbedaan pendapat. Oke, betul. Baik. Ada pendapat lain, silakan. Ada moderator. Ada moderator. Oke, terima kasih. Langsung nyambung acara ya. Silakan yang lain. Moderator, tim pro kontra. Ada mosinya. Ada mosinya. Mosinya tadi tentang apa? Silakan sampaikan. Enggak tahu, enggak kedengeran. Oke.
Jadi tadi itu mosinya penenggelaman kapal asing ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Oke, karena ada kesalahan teknis, jadi kita lanjutkan ke bagian inti dari proses kita hari ini ya. Oke. Baik, kita karena terbiasa ya. Kita lanjut ke praktik debat. Mosinya kali ini adalah penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Bagaimana? Sudah siap untuk praktik debat? Ketika siap katakan are you ready? Jawabannya adalah Lanjut ya. Di. oke. Di. Baik. Sebentar, kita stop dulu screen-nya. Ini Ustadz mau record dulu. Oke. Afif, Hai. siap Afif? Ya. Apa kira? Baik, kita lanjut ke praktek debatnya ya. Oke. Kita langsung praktek mawon. Ya, langsung praktek. Baik. Tadi mosinya kalian sudah tahu ya mosinya ya. Penyerapan kosakata asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Hari ini kita punya 2 judges. Yang pertama adalah Gus Zahid. Assalamualaikum Gus Zahid. Juri pertama kita. Oke, juri kedua kita ada Gus Nanang. Assalamualaikum Gus Nanang, sehat hari ini? Oke, baik. Juri kita hari ini akan memberikan komentar kepada tim pro dan tim kontra. Oke, saya sapa dulu tim pro. Masya Allah. Tim pro kita hari ini ada Fauzan. Oke, silakan angkat tangan Fauzan, ketua tim pro. Oke, selanjutnya ada Surya. Boleh lambaikan tangan Surya? Oke, kemudian ada Mas Afif. Silakan lambaikan tangan. Oke. Baik, selanjutnya tim kontra ada Albar sebagai ketua. Boleh lambaikan tangan Albar? Hai. Oke. Ya, selanjutnya silakan anggota kedua, Hanif, silakan angkat tangan Hanif. Oke, dan yang terakhir ada Lukman. Boleh angkat tangan Lukman? Oke, terima kasih. Baik. Ustadz, ulangi lagi mosi debat kita kali ini adalah penyerapan kosakata asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Untuk tim pro, are you ready? Ya. Oke, baik. Sekarang silakan untuk ya, ini Ustadz akan jadikan host Saudara Fauzan. Silakan untuk menjadi host dan memimpin jalannya diskusi untuk tim pro dan tim kontra. Baik, silakan. Orang pertama, tim pro, saya berikan kesempatannya pada Saudara Surya. Silakan, sampaikan pendapatmu. Dibaca. Ya, silakan disampaikan pendapatnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan ada yang kontak atau hubungan antar bahasa sehingga penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Surya. Pendapat dari tim pro orang pertama. Sekarang coba pendapat pertama dari tim kontra. Juri silakan ya nanti dikomentari. Gus Nanang sama Gus Zahid. Oke, baik. Silakan untuk orang pertama dari tim kontra. Tadi ada Mas Hanif, silakan. Saudara Hanif, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sebagai pihak saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia
hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya kata snack yang lebih kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, snack berarti makanan ringan. Dengan demikian, maksudnya kosakata asing hanya sebagai variasi kata bagi sebagian kalangan. Oke, berarti kita sudah melihat ya bagaimana tim pro setuju bahwa penyerapan kosakata asing itu bagian dari ketidakmampuan. Kalau tim kontra berbanding terbalik. Nah, sekarang coba kita dengarkan kekuatan argumen dari orang kedua tim pro. Silakan. Tadi adalah saudara Afif. Betul ya? Oke, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Oke, sebelumnya sudah disampaikan oleh saudara Surya bahwa kita sebagai tim afirmasi setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam bahasa kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing, juga membuktikan bahwa bahasa Indonesia sulit dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Oke, dengan masuknya kosakata. Ya, lanjut, sudah. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan untuk orang kedua tim kontra. Silakan, saudara Albar tadi ya. Silakan. Ya, Albar. Albarur Rahim. Albarwell. Oke, silakan Albar. Albar, mana Albar ini? Oke, Albar ini sepertinya left dari grup atau ada kesulitan sinyal. Silakan digantikan oleh Lukman. Lukman, disampaikan pendapat orang kedua dari tim kontra. Silakan. Ya, saya mendukung pendapatnya Hanif tadi ya. Ya. Nah, bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun, bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan hampir semua kalangan. Hal itu berarti meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang baik yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih pendapatnya saudara Lukman. Ya, kita lanjut dulu ke orang ketiga sebagai penyimpul ya dari pendapat tim pro. Silakan, saudara Fauzan selaku ketua tim pro disampaikan. Ya, silakan Fauzan. Ya, Fauzan. Fauzan mic-nya dinyalakan. Fauzan mikrofonnya dinyalakan. Bentar ya. Sampun, Ton. Oke, silakan diulangi lagi. Disampaikan ulang. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Fauzan dari pembicara 3. Ya. Saya ingin, menurut saya, dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Bukti bahwa bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antar bahasa dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin yang diserap dari kosakata bahasa asing, yang jika dijelaskan dengan bahasa Indonesia, tentu para pelaku bahasa mengerti. Namun, dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing,
Hal tersebut mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman, sekaligus menjadi interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Tanpa bantuan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya di dalam interaksi antar bahasa. Banyak kosakata serapan dari bahasa asing, sehingga peran bahasa Indonesia masih diragukan. Banyak orang yang lebih familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya tetap setuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Oke, baik. Terima kasih untuk tim pro. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim pro semua. Oke, selanjutnya, ya, luar biasa. Selanjutnya kita coba dengarkan pendapat terakhir dari orang ketiga, tim kontra. Silakan, Saudara Lukman. Ya. Ya, saya akan mendukung lagi pendapat saya yang tadi, saya tambahkan lagi. Ya. Bahasa Indonesia maupun berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari bahasa asing, dan masuknya kosakata bahasa asing bukan disebabkan oleh karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Namun, hal ini terjadi karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika menggunakan kosakata bahasa asing. Dengan demikian, saya tetap tidak setuju kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa asing itu menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Oke. Ya, itu pendapat saya. Baik, oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim kontra semuanya. Oke. Ya, luar biasa ya. Nah, luar biasa. Sekarang coba kita dengarkan dengan seksama dari tim komentator, tim judges ya, juri kita. Yang pertama ada Gus Nanang. Assalamualaikum Gus Nanang, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Gus Zahid, hari ini sehat Gus Zahid? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan dikasih komentar untuk siapa dulu nih, Gus Nanang apa Gus Zahid? Kasih komentar tim pro kontra. Oke, baik. Gus Nanang ya. Oke. Gus Nanang silakan disampaikan. Dari tim pro, apa kelebihannya? Tim kontra juga gitu, terus kekurangannya. Atau langsung kasih saran. Silakan, Nanang. Gus Nanang maksud saya ya. Wah. Sepertinya tim pro saya lebih banyak keuntungannya di tim pro. Gimana ya, manfaatnya itu lebih bermanfaat tim pro lah. Gimana ya? Soalnya dari sisi pembahasan tadi, tim pro itu lebih menang banyak. Untuk maknanya semuanya itu, jadi kayak tim yang tim kontra itu kayak senang. Ya. Iya, seperti kayak mengulang dari bahasan yang lalu. Oke, berarti ada bukti-bukti atau datanya lebih valid ya, seperti itu ya, dari juri ya. Ya. Oke. Ya, selanjutnya silakan. Ustadz kasih kesempatan pada Gus Zahid untuk menyampaikan komentar untuk tim kontra. Silakan. Nanti langsung dilanjut Gus Nanang ya. Silakan Gus Zahid dulu. Tim kontra. Jadi ya, diulangi lagi. Diulangi lagi. Diulangi lagi Gus Zahid. Tim kontra itu menyampaikan ada contoh seperti snack itu juga termasuk ada data yang akurat atau yang sekarang lebih dipakai oleh orang-orang remaja. Ya. Jadi data dari tim kontra juga lumayan akurat, tapi dibandingkan dari tim pro akurat daripada tim kontra. Oke, ini judges kedua ini luar biasa ya. Jadi sambil ini enak ya. Jadi kita lihat menyeduh es. Semoga terus semangat. Baik, kita lanjutkan ke Gus Nanang. Coba kasih saran untuk tim pro dan kontra.
Tim pro sarannya apa, tim kontra sarannya apa? Silakan Nanang. Kemudian ditutup oleh Zahid. Silakan. Wah. Untuk tim kontra, silakan. ya saya sarankan untuk mencari lebih banyak bukti lagi, mencari tentang kebenaran bahwa bahasa Indonesia seharusnya ya yang seperti yang dijelaskan tadi. Untuk tim pro, ya sudah baik tim pro, tinggal peningkatan saja. Oke. Makasih. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke luar biasa Zahid. untuk Nanang, terima kasih. Zahid, silakan kasih saran Zahid. Ada boy. Ya. Jadi kalau menjelaskan itu jangan seperti membaca. Jadi kayak kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Ini luar biasa. Halo. Luar biasa, keren. Iya, oke. Baik. Ini saya terlalu semangat ini ya. Baik. Sekali lagi terima kasih kalian sudah mengikuti room ini dengan baik. Nah, untuk tim pro. Ya, tim pro maupun tim kontra. Nah, hari ini mari kita coba simpulkan bersama konsep debat. Sebenarnya pengertian debat itu apa? Coba di sini sudah Ustadz sediakan, bisa perwakilannya membacakan. Oke, silakan. Ustadz mulai dari Surya. Pengertian debat itu gimana, Surya? Kalau enggak pengertian debat. Pengertian debat penggabungan antara dua pendapat yang berbeda untuk mendapat satu pendapat yang lebih akurat. Surya agak santai dan lebih di mikrofonnya lebih jelaskan. Oke, terima kasih sudah jelas ya. Terima kasih. Kita lanjut ke orang kedua, Hanif. Orang-orang yang berperan dalam debat siapa saja, Hanif? Dibaca, Hanif. Oke, ini adalah contoh kalian setelah presentasi kita review ya. Bawa acara. Terus menulis. Ya, lanjut. Narasumber. Tim perumus. Oke, tim perumus itu tadi ada dua ya. Tim pro disebut dengan tim afirmasi, tim kontra disebut dengan tim oposisi. Oposisi. Ya, kita lanjut ke Fauzan. Fauzan, kira-kira apa syarat-syarat pertanyaan yang bagus? Syarat-syarat menjawab pertanyaan. Silakan. Banyak sekali lah untuk syarat-syarat menjawab pertanyaan. Di sini ada 5 syarat. Oke, apa saja? Yang pertama, jawaban yang diberikan harus sesuai dengan pertanyaan. Ya, dilanjut. Yang kedua, jawaban harus objektif dan didukung oleh data berupa fakta. Ya, lanjut. Yang ketiga, penyaji menghindari prasangka buruk dalam menjawab pertanyaan. Jadi kita tidak boleh bersangka aneh-aneh. Ya, yang harus sesuai fakta, tidak boleh keluar dari fakta. Oke, lanjut. Yang keempat, penyaji harus sportif jika tidak dapat menjawab pertanyaan. Jadi tidak boleh emosi, tidak boleh mengilok-ngilokkan tim sebelah. Yang nomor 5, usahakan jawaban dapat memuaskan peserta, bukan melemahkan peserta. Oke, ya baik, terima kasih. Artinya walaupun mematahkan, kalian tidak sampai menggunakan kata-kata kasar atau sarkasme ya. Tetap dengan gaya elegan yang ala santri, kokoh spiritual, mapan intelektual. Oke, are you ready? Baik, ini sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, yang pertama, hari ini kita telah belajar apa saja, Rek? Coba yang pertama kita belajar apa tadi? Debat. Apanya debat yang kita pelajari? Menyimpulkan debat. Terus kemudian unsur-unsur debat. Terus yang ketiga praktek debat. Oke, jadi kita tahu praktek ya. Kita langsung melakukan debat dan kita tahu gimana cara menjadi tim pro, menjadi tim kontra, menjadi moderator dan juga menjadi juri. Oke. Nah, ini Ustadz mau menyampaikan kalian bahwa kalian kalau punya rencana hidup dan itu dituliskan, itu berdampak. Jadi ini penelitian bahwa 13%
seorang yang punya rencana hidup yang spesifik, maka dia punya penghasilan 2 kali lipat dari 80% yang tidak punya. Artinya di sini, mari kita tulis mimpi kita. Kalian mau kuliah di mana? Kalian punya perusahaan dan seterusnya. Nah, sebagaimana Laskar Pelangi, mimpi adalah menjadi kunci untuk menaklukkan dunia. Oke, ingat, cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar Pelangi tak akan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Nah, mari kita hari ini senantiasa bermimpi. Sukses untuk kalian, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian senantiasa diberikan Allah kekuatan dalam menjalani musim kita kali ini ya. Oke. Amin ya Allah. Sebelum berakhir, Ustadz ingin sampaikan satu hal bahwa bisa karena terbiasa. Gagalan terbesar adalah ketika seorang berhenti untuk mencoba. Hari ini Ustadz belajar mencoba untuk strategi SUL dan kalian mencoba untuk mengikuti dengan sabar, dengan ikhlas apa yang Ustadz sampaikan dari awal hingga akhir. Jadi terima kasih semua santri yang hari ini telah hadir di room. Fauzan, terima kasih ya. Ada Afif, terima kasih. Oke, kemudian ada Lukman, ada Surya, Hanif, terima kasih semuanya. Kemudian ada Zahid, Nanang, sama Albar ya. Sukses untuk kalian, terus semangat, dan jangan lupa bahwa kalian akan menjadi seperti pilihan yang kalian tentukan. Terima kasih. Kita tutup dengan majalah dan doa kafatul majelis. Ya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika. Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz.